Perawatan kebersihan rongga mulut merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan untuk menjaga kebersihan mulut pasien serta mencegah infeksi. Tujuan perawatan oral hygiene adalah menjaga kebersihan rongga mulut, mengurangi pertumbuhan bakteri, dan mencegah ventilator-associated pneumonia. Pasien dengan ventilator memiliki risiko tinggi mengalami infeksi, khususnya Ventilator Associated Pneumonia atau VAP. Salah satu tindakan penting untuk mencegah hal tersebut adalah perawatan kebersihan mulut atau oral hygiene yang dilakukan secara rutin dan sesuai prosedur. Oral hygiene bertujuan untuk menjaga kebersihan rongga mulut, mengurangi penumpukan plak dan bakteri, serta mencegah terjadinya infeksi pada pasien. Pada pasien dengan ventilator, perawatan ini menjadi sangat penting karena risiko infeksi saluran pernapasan lebih tinggi. Tindakan ini juga membantu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien selama perawatan. Sebelum melakukan tindakan, perawat terlebih dahulu melakukan identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 identitas, seperti nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis, untuk memastikan keselamatan pasien. Selanjutnya, perawat melakukan hand hygiene sesuai standar guna mencegah risiko infeksi. Kemudian menggunakan alat pelindung diri seperti masker medis dan sarung tangan bersih sebagai bagian dari pencegahan infeksi silang. Perawat juga memberikan penjelasan mengenai prosedur yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga. Setelah itu, seluruh alat dan bahan disiapkan secara lengkap, meliputi sarung tangan, swab oral atau sikat gigi lembut, larutan antiseptik chlorhexidine, air steril atau NaCl, kateter isap, serta perlengkapan pendukung lainnya. Posisikan pasien dalam posisi semi-Fowler dengan kemiringan 30 hingga 45 derajat untuk mencegah aspirasi. Lakukan evaluasi kondisi rongga mulut pasien untuk melihat adanya tanda infeksi atau penumpukan sekret. Jika terdapat sekret, lakukan pengisapan terlebih dahulu. Selanjutnya, lakukan pembersihan pada rongga mulut pasien secara menyeluruh. Bersihkan gigi, gusi, mukosa pipi, dan lidah menggunakan swab oral atau sikat gigi lembut yang telah dibasahi dengan larutan antiseptik. Lakukan tindakan ini secara perlahan, hati-hati, dan sistematis agar seluruh area rongga mulut dapat dibersihkan dengan optimal tanpa menimbulkan cedera. Pastikan untuk mengangkat sisa makanan, plak, serta kotoran yang menempel, sehingga jumlah bakteri dalam rongga mulut dapat berkurang secara signifikan. Setelah itu, lanjutkan dengan membersihkan area di sekitar endotracheal tube atau ETT. Perhatikan adanya penumpukan sekret atau kotoran di sekitar area tersebut, dan bersihkan menggunakan kasa steril atau swab yang telah dibasahi air steril atau NaCl. Apabila kondisi plaster atau fiksasi ETT terlihat kotor, basah, atau tidak melekat dengan baik, lakukan penggantian untuk menjaga kestabilan posisi alat dan mencegah komplikasi. Kemudian, lakukan pengisapan sisa cairan atau sekret menggunakan kateter isap untuk mencegah risiko aspirasi. Sebagai langkah akhir, oleskan pelembab pada bibir dan mukosa mulut pasien guna menjaga kelembapan serta mencegah terjadinya iritasi atau luka. Setelah tindakan selesai, rapikan pasien dan kembalikan ke posisi nyaman. Bersihkan alat dan buang limbah sesuai prosedur. Lepaskan sarung tangan dan lakukan hand hygiene kembali sesuai standar. Seluruh tindakan yang telah dilakukan harus didokumentasikan secara lengkap dan akurat pada catatan perkembangan pasien. Pendokumentasian dapat dilakukan melalui flowsheet keperawatan maupun rekam medis elektronik sesuai dengan sistem yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan perawatan, memudahkan evaluasi, serta menjadi bukti bahwa tindakan telah dilakukan sesuai prosedur. Pelaksanaan oral hygiene yang tepat dan dilakukan secara rutin merupakan langkah penting dalam mencegah infeksi, terutama pada pasien dengan ventilator. Tindakan ini tidak hanya menjaga kebersihan rongga mulut, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien selama perawatan. Dengan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, kualitas pelayanan dan perawatan pasien dapat terus ditingkatkan secara optimal. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah, tetapi harapan kami hal baik akan terus berlanjut hingga menjadi kebiasaan yang baik. Sekian dan terima kasih.